sudah kita bisa mulai live-nya atau seperti apa? Itu Mbak Halo, Laras. sudah ya? Ini sudah live? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Baik, halo, selamat siang sobat-sobat IKM. Selamat sore nih untuk teman-teman sobat IKM yang ada di daerah Wita atau WIT. Selamat datang di BBB, Bincang-Bincang BPIFK sesi ketiga, di mana BBB merupakan ruang diskusi inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi, wawasan, pengalaman dari para praktisi, akademisi, serta pelaku industri kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program Seraya BPIFK. Untuk kepanjangannya nanti aku serahkan ke Bang Rama langsung ya. Jadi untuk program ini kita akan mengenal lebih dekat dengan tujuan, manfaat serta implementasi dari program Seraya BPIFK dalam mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pada siang hari ini kita sudah ditemani oleh tiga narasumber inspiratif kita. Ada Bapak Irman selaku mentor CBI dari tahun 2018 sampai 2024, Ingat saya betul gak begitu Pak? sih. Udah lupa. Oke, selamat Siap. siang Pak Irman. Selamat Semoga siang kita bisa semuanya. berbincang-bincang ya di sesi IG Live pada sore hari ini. Dan kita juga kedatangan narasumber juga, Ibu Elsye. Ibu Elsye merupakan Ketua YPK Bali. Selamat siang, Selamat Kak. siang Ibu Selamat siang, Elsye. Sobat IKM. Dan yang paling terakhir nih teman-teman yang paling sering lihat pada program Seraya ada Bang Rama atau kita panggilnya Kakak Rama aja ya. Selamat sore Selamat sore. Kakak Rama. Kak Rama ini merupakan penyuluh perindak dari BPIFK dan memegang eh, workshop kayu di program Seraya BPIFK. Betul, Kak? Betul. Betul. Oke, tidak berlama-lama lagi nih. Kita langsung ke bincang-bincang yang pertama. Aku langsung ke Kak Rama dulu nih. Apa sih Kak Seraya itu dan boleh tahu nggak ada nggak kepanjangan dari program Seraya? Oke, boleh. Mungkin bisa Giska bisa dibantu slide-nya ya. Sambil dilihat nih sama teman-teman juga. Oke. Jadi sebenarnya mungkin perkenalan sekali lagi ya. Nama saya Ramanta Samudra Pinam. Saya adalah penyuluh perindustrian dan perdagangan yang berada di BPFK atau Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria. Nah, di BPFK ada banyak program. Salah satunya adalah kegiatan workshop making Seraya. Seraya ini memiliki kepanjangan yaitu Sesi Edukasi Ragam Fashion dan Kria. Apa sih itu Seraya? Seraya itu merupakan kegiatan edukasi berbasis praktik yang dirancang untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap industri kreatif, khususnya di bidang fashion dan kria. Kegiatan ini juga berperan dan dalam memperkuat awareness kreatif agar lebih aktif dan berkelanjutan. Untuk pesertanya, siapa aja yang bisa mengikuti kegiatan Seraya? Untuk saat ini, kegiatan Seraya ini masih dibuka untuk semua lapisan masyarakat, baik atau IKM dan masyarakat umum. Nah, untuk kegiatan yang dilaksanakan selama kegiatan Seraya ini, pertama akan dibagi menjadi 4 komoditi. Jadi BPFK ini memiliki 4 workshop mengcover komoditi tersebut, yaitu ada kayu. Saya yang memegang untuk workshop kayu, lalu ada workshop perhiasan dipegang oleh Kak Fauzia, Kak Rizky, dan terakhir workshop fashion dipegang oleh Kak Reski. Gitu. Nah, manfaat apa yang bisa diperoleh dalam kegiatan Seraya ini oleh peserta? Yang pertama adalah kegiatan Seraya ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat, khususnya peserta, dalam menggeluti industri kreatif
serta juga memancing atau mengumpulkan ide dan minat yang awalnya mungkin hanya terlintas, oh kayaknya bikin ini bagus nih, kayaknya bikin itu bagus nih ya. Nah, di sini kami menyediakan wadah untuk mengeksplor ide-ide tersebut agar dapat direalisasikan menjadi sebuah produk. Dan yang terakhir juga adalah untuk menumbuhkan komunitas kreatif di bidang fashion dan kria. Seperti itu, Oh, Kak Laras. baik, terima kasih banyak informasinya Kak Rama. Kita lanjut ke Ibu Elsya. Kalau dari Ibu Elsya sendiri nih, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu YPK Bali itu apa dan pernah mengikuti workshop seraya apa aja tuh Bu? Baik, selamat siang Kak Laras dan sobat-sobat IKM ya dan juga narasumber yang hari ini sudah hadir ya. Wah, keren-keren banget nih Pak Irman dan Bang Rama ya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Elsya Suryawan dari YPK Bali atau Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali. Sedikit perkenalan tentang YPK Bali ini adalah kami adalah sebuah yayasan sosial yang berdiri di Denpasar tahun 2001, di mana kami berdedikasi untuk menyediakan layanan rehabilitasi atau terapi dan juga edukasi untuk teman-teman khususnya anak-anak yang mengalami disabilitas. Nah, program YPK Bali ini ada 4. Yang pertama, program rehabilitasi yang ada di center kami di Jalan Bakung nomor 19, Tohpati. Di sana kami sudah memiliki sekitar 247 klien yang terdiri dari 170-an anak-anak yang di mana case-nya adalah cerebral palsy atau suatu kerusakan otak yang mengakibatkan terganggunya fungsi motorik dan kognitif. Nah, kemudian di tahun 2009 kami mulai bentuklah unit edukasi secara inklusi, di mana saat ini kami mempunyai murid sekitar 124 anak-anak. Kemudian kami mengembangkan di tahun 2010, yaitu karena kami melihat kebutuhan bahwa layanan seperti ini sangat susah dijangkau ya di daerah-daerah, maka setiap hari tim mobile kami juga berkeliling. Jadi seperti hari Senin kami ke Singaraja, Selasa kami ke Karangasem, Rabu ke Tabanan sampai dengan di hari Sabtu. Nah, di sana kami juga memberikan yang namanya rehabilitasi keliling. Nah, kemudian program keempat kami yaitu namanya Bali Rungu, di mana kami berkolaborasi dengan dokter-dokter spesialis THT. Sasaran kami adalah pencegahan anak-anak dari kasus ketulian. Jadi di sini yang kami sasar adalah sekolah-sekolah yang jauh dari klinik ataupun rumah sakit. Begitu, Kak Laras. Oke, baik Bu. Kalau misalkan YPK sendiri berarti lebih ke yayasan kemanusiaan gitu ya Bu ya? Iya, Kalau betul sekali, misalkan Kak Laras. dari hal tersebut nih Bu, workshop yang kita berikan pernah mengikuti workshop apa aja nih Bu, teman-teman YPK Bali? Dari ada 4 komoditi tadi kan ya, ada kayu, fashion, keramik, terus knitting juga. Dari keempat tersebut mungkin teman-teman YPK itu pernah mengikuti workshop yang mana nih Bu? Baik, Jewelry sepertinya ya ada betul-betul. jewelry juga deh, Mbak, waktu kemarin. Iya, betul. Jadi senang sekali ya ketika YPK Bali mendapatkan undangan juga dari BPIFK, di mana di program Seraya ini kami bukan hanya melibatkan dari anak-anak kami yang remaja, tetapi juga dari ibunda-ibunda dari anak-anak dengan disabilitas. Nah, karena pada dasarnya ya, ibu-ibu tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap. Jadi di sini kami berharap dengan adanya ruang untuk mereka belajar, kemudian ruang berjejaring juga. Di sini kami melibatkan mereka juga waktu itu mengikuti yang keramik, kemudian mengikuti pembuatan jewelry atau perhiasan dengan wire ya waktu itu dan resin, dan juga ada yang knitting. Nah, jadi ada 3 workshop yang waktu itu dari teman-teman JPK Bali boleh mengikuti di sana, bisa mengikuti sana. Berarti hampir semua ya Bu ya pernah diikuti oleh teman-teman YPK Bali ke workshop yang kita pernah adakan begitu ya Bu ya. Betul, kecuali Bang Rama nih yang kayu nih. Kami Wah, belum gimana dapet ini. nih Bang Rama minta aja deh Bu ke Bung Rama coba deh Bu. Next ikut Next. Iya, lagi nanti. Bang. Oke, oke. Kita coba next dulu Recording nih in progress. pertanyaan ke mentor kita sore hari ini, Bapak Irman.
Pak Irman, mau nanya dong, kalau misal sebenarnya di zaman dahulu ya, di tahun 2018 sampai 2002 teman-teman pernah buatnya. Nah, kalau saat ini workshop making itu sudah ada namanya nih, Seraya. Kalau dikaitkan dengan program CBI, Creative Business Incubator, ada nggak kaitannya dengan program Seraya nih? Oke, selamat siang di waktu Indonesia Barat buat sobat-sobat IKM dan selamat sore ya untuk di teman-teman di Indonesia Tengah maupun Timur untuk para sobat IKM. Saya mungkin sebenarnya gini, kalau ngomongin seraya aja juga udah jelas-jelas kata-katanya adalah edukatif gitu ya. Gitu. Jadi tadi juga Bang Ramo udah bilang nih soal ngomongin kreatif juga gitu. Nah, jadi bagaimana Seraya itu memberikan dampak atau bermanfaat gitu ya, terutama buat program CBI karena di program CBI itu bisnis inkubator justru awalnya tuh bukan mental bisnisnya dulu gitu ya, tapi mental kreatifnya dulu gitu. Apakah kreatif atau kreasi kita, terutama di bidang fashion maupun kriya, itu bisa menghasilkannya di produk utamanya kan sebenarnya kan menghasilkan dulu. Setelah itu nanti diinkubasi supaya menghasilkan apakah gitu ya kreativitas tersebut bisa dijadikan modal sebagai bisnis gitu. Nah, jadi Seraya itu mungkin bisa dibilang tahap pertama ya Mbak Laras ya untuk mereka menghasilkan ide kira-kira bisa apa ya gitu ya. Nah, baru nanti kalau emang ini menarik kayaknya bisa deh nih jadi modal untuk aset gitu ya untuk menjadi bisnis atau berpenghasilan gitu atau bahkan dikembangin menjadi sebuah industri baru deh kita masuk ke CBI untuk dibangkitkan tuh insting-insting bisnisnya gitu malah. Berarti program Seraya ini lebih difokuskan ke teman-teman yang sudah punya bisnis atau sebenarnya boleh nih diikutin sama teman-teman yang udah punya bisnis, Pak Irman? Jadi bisa both ya kalau saya lihat program saya ini kan edukasi untuk kreativitas. Jadi mungkin punya udah punya bayangan gitu ya, udah punya nyali nih, udah punya mental berbisnisnya, terus lanjut ke CBI gitu kan ya. Atau mungkin teman-teman CBI yang jangan-jangan udah selama ini eh, produknya massal gitu ya, atau mungkin butuh punya satu barang atau satu aset yang lebih personalized gitu ya. Nah, pengembangannya mungkin bisa dibantu justru dengan Seraya gitu kan untuk bisa mengembangkan lagi ide-idenya gitu ya mau ke arah mana Oke, gitu. terima kasih banyak Pak Irman. Berarti cocok banget nih ya buat teman-teman YPK Bali pada saat mengikuti workshop Seraya, mungkin bisa menjadi ide untuk pembuatan produk. Setelah itu nanti kalau sudah PD bikin produknya, mungkin bisa dibantu sama teman-teman dari tim pengembangan produk atau di tim Seraya untuk R&D-nya. Setelah itu kalau sudah ada usahanya bisa join ke program CBI gitu ya Pak Irman ya. Betul. Oh, nambahin lagi Mbak Laras, karena Boleh. Seraya ini juga salah satu pusat edukasinya gitu ya, edukasi kreativitas yang namanya edukasi kan nggak pernah berhenti ya. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Jadi sewaktu-waktu butuh untuk menambah ilmu atau kemampuan ataupun skill, nah itu bisa banget untuk join Seraya. Oke, berarti teman-teman nih untuk sobat-sobat IKM yang lagi nonton IG Live kita ataupun yang ada di meeting Zoom, kalau misalkan teman-teman lagi jenuh, mungkin kalau yang belum punya usaha, mungkin bisa R&D-nya di Seraya nih, kayak kita bikin produk apa ya yang baru mungkin atau yang belum pernah ada gitu bisa di Seraya karena kita punya lengkap nih, kita ada komoditinya, ada jewelry, ada keramik, ada kayu, ada fashion gitu. Terus kalau misalkan yang sudah punya usaha, mungkin teman-teman bisa nih mengembangkan lagi produknya, mungkin bisa ditambahin apa gitu ya dari ya sudah ada nih usahanya, mungkin melebarkan lagi usahanya. Bisa mengikuti workshop Seraya di BPIFK. Oke, kita lanjut lagi ke Bu Elsya. Bu, setelah mengikuti program workshop Seraya nih, apakah ada perkembangan yang dirasakan oleh teman-teman YPK dari mungkin
dari kebisaan dari teman-teman YPK nih? Apakah sudah menemukan ide baru untuk membuat produk atau masih mau mencoba-coba lagi? Oke, jadi sebenarnya program Seraya ini sangat mendukung sekali. YPK Bali punya yang namanya Beli Shop. BE-nya adalah Beyond, LI-nya adalah Limits, Beyond Limit Shop, di mana produk-produknya adalah hasil karya dari anak-anak YPK Bali dan juga bunda-bundanya gitu. Nah, kemarin itu kami terus terang merasa tertarik sekali dengan program Seraya ini karena kan kita ada membuat seperti perhiasan gelang ya dari natural stone yang dimana kami gabungkan juga dengan makrem dan sebagainya. Jadi desainnya juga bermacam-macam. Nah, di sana ketika kami kirim juga beberapa peserta ibu-ibu untuk mengikuti program Seraya, itu kami mempunyai satu insight tambahan. Wah, bagus juga ya kalau ada juga dan resin gitu. Nah, di sini kami masih mencoba untuk mengembangkan dari desain itu bersama ibu-ibu dan juga kemarin juga sempat untuk meeting ya untuk rajut apa namanya untuk rajut. Jadi kami mencoba jika memang bisa dikembangkan lebih lanjut. Tapi mungkin dari YPK Bali juga bisa berharap karena seringkali akses transport menjadi satu challenge ya untuk anak-anak kami bisa training atau mengikuti workshop gitu. Jadi mungkin nanti kami mengundang BPIFK untuk datang memberikan workshop. Jadi kami bisa mendatangkan lebih banyak ibu-ibu, lebih banyak anak-anak kami yang bisa ikut belajar dan di sana membuka lebih luas cakrawala mereka tentang oh ternyata ada hal seperti ini ya yang bisa kita kembangkan lebih. Oh ternyata dari lukisan yang anak-anak buat mungkin bisa jadi modelnya akan seperti apa. Nah, seperti itu Kak Laras. Oke, berarti di YPK Bali sendiri ternyata ada beli shop ya, Bu ya. Keren banget nih. Jadi nanti mungkin belajarnya di Seraya, terus nanti jualannya di beli shop gitu ya, Bu Elsa. Oke, Oke, deal deal, Kak, harus deal. deal, Bu. Oke, kita lanjutkan ke Bang Rama. Bang, biasanya kalau untuk program workshop workshop Seraya ini diadakannya di BPIFK itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali nih, biar teman-teman Sobat IKM bisa pada daftar atau bisa ikutan. Oh, oke, baik, Mbak. Untuk kegiatannya ini dilaksanakannya kapan sih? Tidak mengikat ya, tidak ada waktu yang mengikat. Cuman kalau target dari kami bisa minimal bisa dilaksanakan per 2 bulan atau 3 bulan sekali. Dan tadi juga menjawab pernyataan dari Ibu Elsia kan, masalah transportasi ya, Bu. Nah, jadi kalau seraya ini dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah kami laksanakan, itu jadi karena kami juga kebetulan baru pindah ke gedung baru kan, baru ada workshop di situ. Kemarin kan Ibu Elsie ikut yang di perhiasan ya, di perhiasan. Ya. Nah, sebelum sebelum kami pindah ke gedung baru itu, kami mengadakan kegiatan seraya ini di luar. Jadi kalau sebelumnya itu yang pertama di Kelurahan Sanur. Lalu ada di Desa Batuan dan yang terakhir tuh di Dalung. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan seraya sendiri tidak hanya diadakan di gedung BPFK di workshop, namun memungkinkan juga untuk diadakan di Atau venue bisa lain. dilakukan Seperti nanti itu. di tempatnya Bu Elsa ya, di YPK Bali ya. Bisa mungkin nanti ketika kegiatannya diadakan di luar workshop kantor BPFK, mungkin nanti akan ada perlu penyesuaian-penyesuaian tertentu terkait juga dengan nanti karena kan tidak mungkin untuk mesin-mesin atau alat dibawa semua ke venue itu Mm-mm. kan. Nah, mungkin nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian materi dan juga persiapan-persiapan alatnya atau produk yang mau dibuat agar eh, Oh, Terima kasih Bang Rama, Kak Laras. siap, siap. ya. Nanti kita akan susunkan timelinenya dulu, Bu, biar kita bisa langsung cus ke YPK Sama Bali. mungkin Mbak untuk Ya, yang menonton via IG Live mungkin terlaksana sebelumnya ya. boleh silakan Bang Rahmat. Oke, sebentar. Eh, share screen sudah. Oke. Sudah. Oke, untuk di workshop fashion, kegiatan workshop yang
yang sudah dilakukan yang itu adalah ekoprint dan knitting. Jadi kegiatan ekoprint ini adalah proses pembuatan seperti batik yang di mana menggunakan media daun sebagai bahan cetaknya. Nah, ini ahlinya ini Kak Reski nih yang lebih ahli nih. Kalau untuk urusan fashion, untuk ekoprint dan knitting. Knitting ini adalah rajut atau crochet menggunakan bahan wool. Itu. Nah, selalu selanjutnya di kayu. Nah, ini saya. Nah, kalau ini saya bisa jelasin agak lebih banyak karena mainan saya sendiri. Jadi kalau untuk di workshop kayu, dulu kegiatan seraya yang pertama kali kami lakukan itu membuat wood resin molding atau campuran dari potongan kayu menggunakan resin yang dimana dibentuk menjadi sebuah produk. Yang kami buat di sini contohnya adalah coaster dan juga gantungan kunci. Dan yang terakhir, di Seraya terakhir kemarin waktu peresmian, kegiatan workshop yang dilakukan itu adalah pembuatan lampu dari bambu serta dengan ukirannya. Itu. Lalu untuk di workshop, boleh next? Boleh next slide-nya? Ah ya. Oke, untuk di workshop keramik ini ada teknik pinching dan teknik slabbing. Eh, Teknik pinching ini yaitu membentuk tanah liat langsung dengan mencubit dan memijat menggunakan tangan, sedangkan kalau slabbing ini untuk membentuk tanah liat lembaran dengan menggunakan roll. Nanti hasil akhir dari teknik tersebut, dari clay tersebut akan dibakar supaya menjadi sebuah keramik. Dan yang terakhir ada workshop perhiasan, ini yang kemarin Ibu LC ikuti. Yang pertama itu ada wire UV depresin yang mana menggunakan media kawat yang dicelup dan dibentuk menggunakan resin UV dan juga wire UV melt resin. Kurang lebih sama, medianya juga menggunakan kawat, namun di sini dicetak menggunakan casting. Nah, tadi itu sih paling yang sudah kami laksanakan kegiatan serayanya. Dan paling mungkin tadi saya setuju juga dengan pendapat Pak Irman terkait siapa sih yang cocok untuk ikut ini. Kalau untuk yang belum memiliki usaha, ini akan sangat baik untuk memicu atau memacu mereka supaya tergerak eh, apa ya, timbul ide-ide baru. Oh nih kayaknya dibikin ini menarik nih bisa di ini. Ah, nanti itu sebagai sebagai pemicu awalnya nanti ketika dirasa itu memungkinkan menjadi suatu produk yang bernilai jual, usaha. Nah, itu nanti masuk ke lahannya Pak Irman, masuk ke CBI, bisa diarahkan ke CBI. Itu. Dan juga kalaupun pesertanya adalah IKM atau yang sudah memiliki usaha atau brand produk, tidak menutup kemungkinan juga dengan mereka mengikuti kegiatan seraya dalam pengembangan produk mereka, mereka bisa mendapatkan ide-ide baru atau inspirasi baru tentang misalnya dari produk-produk yang mereka sudah buat, oh mungkin oh modelnya gini-gini aja ya, gimana ya mau bikin model baru atau variasi baru ah. Diharapkan dari kegiatan saya ini juga bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan produk mereka. Oke, mungkin ada tanggapan dari Pak Saya Irman. pengen bilang, Silakan Pak Irman. jangan lupa Mbak Laras, Bang Rama, nih catat tanggalnya ya Ya. pelatihan berikutnya kapan di Seraya gitu ya. Kan Iya. lagi di IG. Harusnya kita taruh di sini ya, catat tanggalnya di sebelah Ini sini, tanggalnya gitu. teman-teman. Running Jangan text. sampai Ada running ketinggalan. text harusnya. Harusnya Running text. ada running text-nya. Gimana nih Pak Irman? Iya, iya. Tanggapan Masa Pak Irman? Bang Rama, ini kayaknya Seraya ini kan menarik banget ya. Jadi gini, menarik. Yang justru penasaran tuh adalah biasanya yang saya mentoring gitu ya di CBI itu banyaknya pelaku bisnisnya gitu ya. Tapi beliau ini mungkin punya ide, tapi bukan pengrajinnya gitu kan ya. Nah, kesulitan kan nih buat teman-teman gitu ya yang justru memang punya jiwa bisnisnya, punya idenya gitu ya. Cuman itu kan beliau-beliau ini bukan pengrajinnya gitu. Beliau-beliau ini justru idea creatornya aja gitu yang terjemahin. Nah, apakah memang cocok juga sebenarnya buat eh, pelaku bisnis yang memang sebenarnya bukan pengrajin atau sebenarnya memang ini disarankan buat pelaku atau yang membuatnya gitu, produsennya.
gitu. Gitu, Bang Rama. Mungkin itu jadi satu ini ya, jadi satu Satu penasaran buat pertanyaan saya gitu untuk ya Pak, orang-orang yang ikutin lebih saya ke ini. Iya. pengrajin atau sebenarnya pelaku bisnis itu juga boleh Mm-mm. ikutan nih program saya. Kalau di YPK sendiri kan Mm-mm. sebenarnya lebih ke bukan pengrajin ya Bu ya, lebih ke penumbuhan minat bisnisnya kan Bu. Cuma untuk pembuatan produknya mereka belum belum tahu nih kemana gitu. Mungkin bisa ke Seraya. Tapi apakah di Seraya sendiri itu lebih disarankan untuk pelaku bisnis bisa atau hanya untuk yang pembuatnya aja, Bang Rama? Eh, Kalau soal pengusahanya atau pengrajinnya, sebenarnya sih tidak menutup kemungkinan ya, karena dua-duanya itu saling 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 melengkapi juga. Kenapa? Satu sisi si pengrajin ini kan dia juga tetap harus update dengan tren-tren baru atau teknik-teknik baru. Mm. Jadi dia tetap harus dapat edukasi juga tentang mengikuti dengan perkembangan zaman juga. Kalau untuk pengrajinnya. Nah, kalau dari sisi pembisnis atau pengusahanya, mungkin memang dia mungkin tidak terlalu banyak terjun ke dalam dalam kegiatan prototyping atau Produksi ya. R&D-nya Mm-mm. ya. Cuman mungkin kalau untuk pengusahanya ini fokus mereka dalam ikut kegiatan seraya mungkin lebih ke dalam bagaimana eh, mereka menilai produk itu apakah ada nilai jual dan apakah memungkinkan diproduksi secara massal seperti itu. Oke, baik baik. Kalau dari YPK sendiri nih, Bu, eh, teman-teman YPK itu lebih ke mau bisnisnya atau lebih ke pengrajinnya nih, Bu? Kalau dilihat dari produk-produk yang sudah dihasilkan. Oke, tadinya produk-produk yang kami hasilkan di Beli Shop ini adalah sebenarnya hasil dari kelas terapi kami. Jadi sebenarnya seperti lukisan itu adalah hasil dari kelas nafas, kemudian bagaimana untuk melatih otot di rahang ya untuk anak-anak ya. Jadi yang kami punya teknik seperti teknik melukis itu secara blowing dengan sedotan. Ya, jadi bukan dengan apa namanya brush ataupun pensil, karena memang kesulitan anak-anak kami ada di sana gitu. Jadi kami mencoba mencari solusinya sehingga lukisannya tetap indah tetapi anak-anak bisa lakukan gitu. Nah, produk-produk yang lain terapi fokus. Tadinya anak-anak yang remaja atau yang sudah mulai bisa kami arahkan itu terapinya mereka memasukkan string itu ke dalam bead ya, ke dalam masing-masing bead. Nah, kemudian dibantu pengikatannya oleh ibundanya atau oleh staf kami. Nah, di sana kami ingin membuka sebenarnya ruang bagi teman-teman disabilitas dan juga untuk keluarganya, terutama untuk bunda-bundanya, supaya bisa melihat lebih besar lagi bahwa di saat mereka menunggu anaknya yang terapi atau mereka bisa dibilang terpaku pada anak yang disabilitas harus ditungguin di rumah dan sebagainya, mereka bisa do something gitu dan bisa menghasilkan buat keluarganya. Sebenarnya idenya dari sana. Dan juga di Beli Shop ini adalah salah satu hal yang kami pergunakan untuk social enterprise juga. Jadi untuk sustain program kami yang berkelanjutan nanti ke depannya. Nah, disinilah kami membuka ruang buat berbagai karya yang bisa dihasilkan. Makanya kami sangat tertarik sekali kalau ada program-program pelatihan, sehingga kami ibaratnya bisa menyemplungkan anak-anak atau bunda-bundanya untuk melihat langsung. Oh, seperti ini loh, ada yang kegiatan craft oh seperti ini ada kegiatan fashionnya. Nah, di sana kami berharap kalau mungkin sekali dua kali belum terlalu masuk ya di mereka. Itu yang saya bilang kalau ini bisa bertahap atau bisa rutin dilakukan bisa lebih baik nih penerimaannya mereka. Jadi bisa membuka celah juga. Dan buat teman-teman yang juga memang masih takut atau misalnya, aduh saya nggak punya modalnya nih untuk buat gitu kan, di mana ya beli batu-batunya, gimana beli resin dan sebagainya gitu. Nah dari sana kami mencoba yang memfasilitasi dulu. Nah kemudian mereka mengikuti workshop, kemudian ada ide-ide, desain-desain baru, nanti baru itu dikembangkan lebih lanjut. Nah ini mungkin sasarannya bisa ke Pak Irman ya, ke CBI nanti ke CBI jatuhnya nanti. Jadi
Tapi nanti ketika mereka lulus atau ketika bunda-bundanya sendiri di rumah, mereka juga bisa melakukan eh, berbagai hal untuk merangsang Baik, perekonomian di terima keluarga kasih mereka. banyak Bu Gitu, Elsa. Mbak Laras. Berarti nanti teman-teman ini kita bantu dulu nih untuk R&D produknya, mencari minat dari teman-teman lebih ke kayu kah, atau lebih ke fashion, atau lebih ke membuat perhiasan mungkin, atau dan yang lain-lain gitu ya Bu ya. Kita jam sedikit ke Pak Irman. Pak Irman, apakah selama program CBI nih, ada nggak teman-teman tenan yang produknya mungkin mirip-mirip sama workshop Seraya, seperti EcoPrint atau yang lainnya gitu, Pak Irman? Boleh diceritain nggak dikit Wih, banyak keseruan banget, banyak CBI? banget Mbak Laras. Nah ini sebenarnya mungkin sedikit cerita tentang CBI ya, karena kalau saya tuh mungkin kalau kita bilang pusat tempat nyari Pengembangan idenya idenya gitu gitu ya, ya. realisasi idenya gitu ya, Pak ya? Pengembangan ya, jadi bisa jadi startnya gitu ya. Startnya mau mikir bikin ide apa, saya nggak punya ide, saya suka senang ini doang gitu. Nah bisa diseraya dulu sampai menjadi prototypingnya, coba dibikin satu dua, terus mulai mungkin nanti baru belajar gitu ya, terus nanti di CBI oh oke, how to develop the business gitu, bagaimana membangun bisnisnya kan gitu kan ya. Nah setelah itu di tengah-tengah mulai stuck juga teman-teman, kelihatannya kok ternyata stuck gitu ya, coba aja ke Seraya kan. Tadi juga Bang Rama bilang bahwa jangan-jangan Seraya itu juga bisa jadi sarana edukasi bahwa eh, gitu. Nah ternyata di saya tuh banyak banget kayu dicampur ini, digabungin ini, dimodifikasi jadi ini kan kayak gitu. Kita belajar banyak dari teman-teman yang berbisnis ya. Ekoprint itu ada yang eh, dipukul, di apa gitu, cara transfer dari bahan-bahan alamnya gitu. Macam-macam gitu, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Jadi di Seraya untuk pengembangannya atau mungkin startingnya itu bisa banget di Seraya. Nah, di CBI itu di mentoring kayak tadi tuh, kalau ternyata di tengah-tengah gitu ya, saya tuh stuck Pak Irman gitu, saya harus ngapain gitu. Nah itu sering banget, ada beberapa kali lah ya saya menemukan bahwa teman-teman ini justru kalau selama ini orang mungkin bikin isunya adalah jualan ya Mbak Laras. Nah ini ada teman-teman yang jualannya nggak ada masalah, cuman si ownernya atau gitu. Ya Nah kadang mereka tuh kayak jadi bingung gitu ya Pak ya, lagi jenuh gitu. Padahal iya, sebenarnya produknya ada aja sih yang beli. Pemasukan iya, ada aja sih, ada cuman aja. jadi kayak Terus jenuh ngapain gitu, lagi Pak. gitu. Iya, ngapain lagi gitu, gimana tuh Pak Nah, sebagai mentor CBI untuk jadi memberikan. nah ini menariknya, Seraya itu jadinya bisa jadi tadi ya, pusat untuk mencari ide gitu seperti Bang Al bilang, karena kalau di bisnis itu kita selalu bilang gini, ada dua hal, orang itu nyari bisnis, berbisnis atau jualan berdasarkan apa yang kita bilang apa ya, market, pasar, calon pembeli mau gitu kan. Nah selama ini ada yang beruntung, apa yang dia suka, apa yang dia bisa ternyata dibeli gitu ya. Nah, tapi setelah itu dia mau kembangin lagi. Nah, dia nggak tahu gimana caranya. Nah, di mentoring CBI, salah satunya kita nge-push nih gimana caranya mereka mencari informasi supaya bisa memproduksi suatu hal yang dibutuhin pasar. Nah, begitu ada juga tuh saya udah loh mas, nih saya udah dapat riset nih, kasih data ke saya, gini, 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 gini. Tapi ngapain? Saya nggak tahu, saya harus nyari kemana, belajar kemana gitu kan ya. Yang ekoprint lah, yang resin lah, yang saya kayu pernah megang nggak ya? Saya pernah fashion udah, Ini kalau kerajinan jewelry pernah jewelry pernah. gitu ya. Nah, Kalau kayu itu ada Mas Hakim, Rakau Ina. Kayaknya itu ke Pak hmm, Sony deh Pak. Kalau misal apa nih? ini Saya kayu biasanya itu jewelry ya. sama fashion selama ini. Kalau EcoPrint Jewelry kayaknya sama Pak fashion Irman juga pernah deh di pernah. Kemarin Bu uh, Mbak Nasta Banasta, ekoprint, betul. terus sebelumnya Mbak Maya juga yang di dokter juga ekoprint. Nah menariknya adalah gini, selalu tenan yang saya pegang berbasisnya adalah justru Pengrajin, seniman, seniman. Betul. pengrajin, ya, gitu. Susah banget Nah, sih itu kalau jadi misalkan pengrajin
tapi berbisnis Hmm. itu idealismenya Betul. sangat Jadi tinggi ada ya dua Pak hal ya. ya. Jadi yang pertama adalah mereka punya idealisme, pengennya begini doang. Yang satu lagi mereka tapi suka bosen kalau udah ketemu pasarnya bilangnya harus begini-begini, tapi nggak sesuai idealisme saya. Nah, itu kan yang menarik. Nah, Iya, iya, jadi iya, iya. yang punya teman-teman di sini yang berbasis pengrajin atau Iya, basisnya betul. bisnis, kalau ngerasain hal yang sama, ada seraya yang Jadi bisa kalau membantu misalkan teman-teman teman-teman kayak stuck gimana banget caranya. nih sebagai idealisme pengrajinnya perlu ketemu sama ekosistem yang baru, bisa gas langsung masuk Seraya. Melipir dulu dari bisnis-bisnisan ke pengembangan produk dulu ke Seraya. Nanti kalau misalkan sudah menemukan jati diri lagi, baru kita masuk ke bisnis lagi gitu ya Pak Irman ya. Betul. Nah, jadi Bu Elsa juga bisa nih nanti tim-tim dari YPK bisa dipilih yang mana yang mau dimasukin ke Seraya dulu, Itu. yang mana yang mau langsung dicobain di CBI dulu ya kan. Nanti so dua-duanya Mm-mm. bisa Oke, saling baik Pak kolaborasi Irman. itu Bu Saya ya. langsung catat Bersamaan. loh Pak Irman. Siap, siap. Oke, kalau ke Bang Rama dulu nih, kita jam ke Bang Ya, Rama dulu. Bang Rama, kan ini kita ada 4 ya, komoditi ya Bang ya. Kalau aku lihat fashion itu eh, apakah kalau di lain selain ke knitting sama ekoprint Bang? Tidak hanya di fashion ya, di semua komoditi pasti nanti akan ada materi-materi baru dan pengembangan-pengembangan topik yang akan diangkat dijadikan kelas dalam kegiatan seraya. Dan di sini juga kami terbuka juga untuk masukan. Sekiranya mungkin ada masukan, oh nih di workshop kayu kayaknya untuk kelas selanjutnya bisa nih bikin apa misalnya. Boleh itu kami sangat senang kalau menerima masukan dari itu. Tapi tetap nanti dipertimbangkan juga bagaimana proses pengeksekusiannya. Apakah karena nggak tidak semua kegiatan workshop dapat dilaksanakan dalam satu hari itu kan? Kadang mungkin ada yang memerlukan lebih dari satu hari. Jadi tetap harus direncanakan dulu. Tuh. Tapi masukan tetap kami open. Kita terima ya Ya, Bang ya. Oke, jadi sobat-sobat IKM kalau misalkan sobat-sobat nih punya ide-ide terkait workshop ada fashion, ada kayu, ada perhiasan, ada keramik, terus misalkan teman-teman kayak kayaknya seru deh bikin produk ini, terus minta tolong teman-teman seraya, nanti kita pasti akan kurasi dulu nih ide-ide yang bisa kita realisasikan, terus nanti baru kita realisasikan dalam bentuk workshop gitu ya Bang Rama ya. ya, betul. Siap. Kalau ke Bu Elsia nih sekarang, kalau di YPK sendiri, apakah ada program-program sejenis nih Bu, yang kayak Seraya? Mungkin nanti kita bisa kolaborasikan Bu, mungkin di YPK, apakah ada workshop-workshop sejenis Bu? Ya. Tentu ada Kak Laras. Jadi memang tujuan goal daripada di edukasinya sendiri adalah bagaimana kami mempersiapkan anak-anak ini supaya ketika lulus dari YPK eh, mereka siap ya menghadapi dunia kerja. Entah itu apakah mereka bekerja dengan perusahaan atau sebagainya ataupun mereka menjadi seorang entrepreneur. Nah, disinilah kami ingin membuka eh, semua kolaborasi yang ada yang YPK miliki, baik itu bagaimana memperlihatkan ke mereka, oh ada banyak sekali loh opportunity di luar sana gitu. Ada seperti tadi misalnya, oh dari kayu, kalau dari kami, kayu yang banyak berseliweran di pantai itu banyak kami keringkan untuk kita buat lukisan, untuk kita tempel di kanvas, kita warnai dan sebagainya. Nah, kami ingin eksplor juga misalnya seperti painting, bisa kita eksplor lebih lanjut. Oh, bisa kita cetak di cangkir, kemudian menjadi tote bag yang cantik, ataupun menjadi t-shirt, seperti itu. Nah, kami berharap tentunya ini sudah sejalan sekali ya dengan program Seraya ya. Ketika kami juga membuka banyak sekali workshop yang bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan berbagai kegiatan craft ataupun fashion atau memasak sekalipun itu kita sangat terbuka sekali di sini. Jadi memang sudah sejalan sekali dengan program Seraya ini. Nanti tinggal dikuatkan dengan program dari Pak Irman aja nih, gitu, untuk Oke, lebih berarti kuatnya lagi.
nanti next ya Bu, kalau misalkan kita ada CBI sudah mulai running, kita pasti langsung hubungin Bu Elsya untuk share nih link pendaftarannya, biar teman-teman langsung daftar. Oke, mungkin ini Oke, kita sudah thank you eh, Kak Laras. di penghujung acara nih. Mungkin ada pertanyaan titipan dari teman-teman. Pak Irman, menurut Bapak lebih berbahaya yang mana nih untuk bisnis? Nggak punya modal atau nggak punya ide, Pak Irman? Oke, Boleh tolong dua, bantu. Kalau ide kan dua-duanya ini nanti nyangkut-nyangkut ke dua-duanya saya sama-sama nih kan. bahaya. Bahaya ya Pak Tapi Irman. konsekuensinya apa, keuntungannya apa ya? Punya modal, nggak punya ide, biasanya satu stuck bisnisnya, gitu ya. Karena Penting bisnis banget Pak development kan penting benar. ya. Bisnis development butuh ide. Jadi cuma naruh doang, kita nggak tahu game, kita nggak bisa juga ngontrol, kita nggak bisa juga. Apalagi bisnis kreatif, bisnis kria, bisnis fashion itu kalau kita nggak punya ide, kita nggak bisa, cuma ngikutin aja, kita akan jadi kita bilang apa bukan plagiat tapi copy gitu ya. Terus akhirnya kita nggak punya warna gitu ya, sehingga akan sangat mudah dilupakan pasar. Ya capek doang, orang banyak yang bilang begitu. Tapi punya ide gitu ya. Jadi kalau punya modal nggak punya ide, ya inilah saatnya masuk, teman-teman sobat IKM, ke Seraya. Punya modal nggak punya ide, masuk ke Seraya wajib gitu, supaya bisa mengembangkan idenya. Yang kedua, kalau punya ide nggak punya modal, ada CBI Betul. dan BPFK yang bisa membantu teman-teman gimana belajar ngembangin bisnis gitu ya. Eh, karena di program BPFK macam-macam ya, di belakang tuh udah ada nih, di belakang background kita tuh udah macam-macam banget, bisa diikutin semuanya gitu ya. Nah, program BPFK itu ada yang mungkin matching dengan pemodal, ada yang nyiapin, membantu dalam akses distribusi, ada yang bantu dengan, kan BPFK adalah jawaban Anda sih. Jawaban One teman-teman stop kalau nanya. solution. One stop solution, tapi One intinya gitu stop solution. dua-duanya. Kalau nggak punya ide, nggak tapi punya modal, bisa. Jadi jangan patah arang, ada Seraya yang bisa bantu gitu ya. Tapi kalau punya ide nggak punya modal, nah paling enggak ikut Seraya juga supaya punya prototipenya, paling enggak gitu ya, supaya bisa ngeyakinin orang nih loh, prototipe dari ide saya sesuai sama pasar, baru nanti bisa dibantu untuk cari Iya, modalnya jadi Seraya gitu. ini merupakan tempat untuk R&D awal dari teman-teman juga sama menemukan ide apa sih yang bisa kita jual sebenarnya, apa sih yang sebenarnya market itu pingin gitu, mungkin bisa R&D-nya dari Seraya. Kalau kita ke Bang Rama nih, gimana sih Bang caranya menstimulasi nih teman-teman yang udah pernah ikut Seraya? Sebenarnya kalau di Seraya sendiri kan ada share tipis-tipis tentang program Ada. bisnisnya juga nih kan Bang. Biasanya dari teman-teman Seraya, pengajar-pengajar Seraya nih ada Bang Rama, ada Kak Priski, Kak Reski, sama Kak Fau. Itu biasanya tips-tips apa yang diberikan ke peserta-peserta Seraya agar bisa Kalau saran saya ya, mungkin kalau dari kacamata desain ya, yang pasti pastikan dulu itu memang passionnya. Mungkin bisa dimulai dari komoditinya dulu. Jadi mungkin nanti makin lama akan makin mengerucut nih. Pertama kita tentukan dulu komoditi apa. Misal kayu, oke. Kayu khususnya karena kita sudah ada batasan juga kria. Nah berarti kria ini kan luas, sangat luas ya. Ada apa? Apa namanya? Untuk ada kayak craft, ada ada kayu, ada fab. logam, ada jewelry juga ya Bang ya untuk kria. Maksudnya bukan maksud 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 saya itu lebih ke bentuk produknya. Home Oke, deck untuk produknya seperti home decor, home decor mainan ya betul. anak gitu ya Bang. Toys, nah, seperti itu. Mungkin pertama bisa mulai dikerucutkan dari situ dulu. Jadi lebih terfokus dalam dalam mengembangkan Pembuatannya gitu. ya mengembangkan prototipe atau ide-ide usahanya. Oke, baik.
Kalau ke Bu Elsie nih Bu, bagaimana cara Ibu Elsie nih ke teman-teman YPK untuk menumbuh kembangkan rasa ingin berbisnisnya atau mungkin menumbuh kembangkan teman-teman itu sebenarnya suka membuat apa sih? Begitu Bu. Baik. Biasanya kalau untuk adik-adik kami di YPK Bali, itu kita buka di saat di kelas ya, Kak Laras ya. Jadi kelas di hari Senin kita perkenalkan dengan kegiatan A. Di hari Selasa kita juga ada kelas musik, jadi kita akan bagi biasanya siapa yang kira-kira lebih berpotensi di musik atau berpotensi di craft dan sebagainya. Nah, dari craft nanti itu kita akan bagi lagi karena tadi seperti dibilang jenisnya banyak sekali craft ini gitu kan ya. Kalaupun untuk kayu aja kayu bisa jadi mainan anak, bisa jadi furniture, bisa jadi hal-hal yang lain. Nah, itu kita mulai buka sedikit demi sedikit gitu. Jadi di sana kita kembangkan juga kiranya sudah melakukan ataupun bunda-bundanya sudah mampu melakukan itu kita bantu untuk jualkan di beli shop atau pada saat pameran-pameran yang YPK ajak kerjasama misalnya ada pas di hotel dan sebagainya gitu. Nah dari sana kan juga ada penghasilan ya yang didapat. Nah biasanya penghasilan itu sangat memicu sekali nih. Passion semakin berkembang gitu kan. Benar seperti kata Pak Irman ya bahwa kalau dibilang antara modal dan ide dua-duanya ya sama butuhnya gitu kan. Nah, jadi di awal kami yang memfasilitasi ada apa namanya kebutuhan mereka akan bahan dan sebagainya, tetapi ketika sudah mulai berkembang, ada pesanan dan sebagainya. Nah, ketika satu ibu atau satu kelompok ibu-ibu mendapatkan pesanan misalnya 100 gelang. Nah, itu kan sudah lumayan sebenarnya mereka. Nah, dari sana biasanya mereka tertarik kembali untuk mendalami desainnya lebih baik lagi. Kemudian mereka sering cari-cari juga. Kemudian biasanya diskusi dengan kita. Kira-kiranya kalau seperti ini diminati nggak ya desainnya? Atau kita mau uji ombak nggak nih gitu kan? Seperti itu Kak Laras. Berarti mungkin nanti bisa gandeng timnya Bang Rama nih Bu Elsie. Gimana tes pasarnya, pembuatan produk di awalnya bisa Mm-mm. gandeng teman-teman Seraya Bu, mungkin di awal. Pastinya Kak Laras. Pasti Ya, saya gandeng keduanya. Ada Kak Rama, ada Pak Irman. Saya tidak tidak boleh lepaskan. dilepaskan Bu. Oke, Pak Irman mau tanya satu pertanyaan lagi sebelum closing statement Pak Irman. Jika pelaku usaha hanya memiliki waktu belajar 1 jam dalam 1 minggu, topik bisnis apa yang paling penting untuk dipelajari? Dan ya itu dulu deh. Setelah ini Hmm. ada tambahan sedikit pertanyaan. Silakan Pak Irman. Oke, 1 jam seminggu. Sebenarnya apapun materi, saya mau jawabnya kok jawabannya kayak politis ya. Cuman Kayaknya saya kita bisa bilang harus ini bahwa deh dari Pak, lima, masuk ke kelas CBI deh Pak, biar nggak politis. Jawaban galaknya ya nggak? dong Pak. Sebenarnya dalam ilmu bisnis kelima komponen itu kan sama pentingnya karena saling berkaitan. Kita nggak punya rencana pemasaran, rencana keuangan, rencana sumber daya manusia, rencana produksi, ya kita juga nggak bisa menentukan strategi. Tapi kalau kita cuma punya 1 jam dalam 1 minggu, sebenarnya apapun bisa, dan dibilang bagus, dibilang jelek enggak gitu, karena setiap kita belajar, yang penting setelah kita belajar dicoba diaplikasiin gitu, karena jangan sejam sehari, misalnya kita cuma bisa waktu sejam Senin udah belajar sesuatu, terus dari Selasa sampai Kamis juga, Selasa sampai ke Minggu ini jangan dilupain gitu. Apapun yang dipelajari coba diubah dan coba diimplementasi dengan di bisnisnya sendiri gitu kan ya. Nah, tapi sebelum memilih mau belajar apa, coba lihat yang paling isu gitu ya, kan teman-teman punya kemampuan bisa menilai diri sendiri dan melihat timnya punyanya apa. Yang paling isu apa? Nggak bisa, belum bisa jualan berarti pemasarannya, keuangannya berantakan berarti pelaporan keuangannya. Oke, saya nggak butuh SDM. Kata siapa nggak butuh SDM? SDM itu justru menentukan apakah tim ini, kalau sendiri pun bahkan, saya perlu belajar apa. Di SDM itu penting banget. Dan bagaimana saya menghargai diri saya sendiri. Itu satu lagi, operation gitu. Dan jangan selama ini
padahal setiap hari order nambah, numpuk gitu ya. Nah, jadi kan perlu efisiensi juga. Nah, jadi lihat dulu yang paling parah yang mana. Kalau emang cuma punya satu waktu 1 jam, nah apapun itu yang akhirnya dipilih ya paling enggak kita. Yang paling parah. Berarti sobat-sobat IKM yang udah punya bisnis terutama ya Pak Irman, cek dulu nih permasalahan teman-teman yang paling parah di mana? Di manajemen keuangannya kah? Manajemen produksi, SDM, atau manajemen keuangannya? Nih, kalau misalkan teman-teman di manajemen produksi, paling parah bisa hubungin timnya Bang Rama. Ada Bang Rama, ada Mbak Reski, ada Mbak Pristi, sama ada Mbak Fon. Nanti teman-teman mungkin bisa dibantu ya, manajemen produksi yang baik itu seperti apa. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan nih dari IG Live. Mungkin lebih ke Bang Rama. Bang, gimana nih Kak, kalau mau ikut Seraya apa aja syaratnya? Apakah kami harus punya usaha? Apakah sudah daftar NIB atau Oke, seperti tadi sama seperti tadi yang udah dijawab ya. Kalau untuk Seraya sendiri masih dibuka untuk umum. Mau itu mahasiswa, masyarakat umum, ataupun IKM yang sudah punya usaha untuk pesertanya sendiri. Cuman yang paling yang saya request saya pribadi mungkin satu. Yang pertama harus punya passion harus dulu di punya bidang keinginan tersebut. belajar Itu. dulu gitu ya Bang? Nggak asal-asal daftar Ya, aja gitu ya? karena ya karena kalau bakat bisa dilatih, tapi kalau keinginan itu harus Oh datang dari diri sendiri. ini dicatat teman-teman, bakat itu gimana Bang tadi Bang? Aduh. Aduh, lupa tadi sih ngomong apa. Dari @Gianalmari. Pertanyaannya, aku suka bikin motif batik, Kak. Kira-kira masuk ke desain apa ya? Dan ini ada batasan usia atau tidak? Kalau batasan usia tadi nggak ada ya, Bang ya? Bebas ya, siapa aja yang bisa ikut. Kalau motif batik, apakah ada workshop yang sesuai nih, Bang, kalau di Seraya? Untuk batik ya, batik ini kan masuknya ke fashion ya. Sesuai maksudnya sesuai Bisa gimana nih? ada workshopnya nggak dilakuin di Seraya nih? Kalau bikin Oh, saya rasa kalau untuk batik pasti kedepannya akan ada ya di workshop fashion ya. Cuman nanti mungkin saya ngobrol dulu sama Kak Reski Mbak ya, Reski, karena yang Kak fashion. Reski. Oke, nanti untuk Kak Gianalmari, kalau masih ada di CIC Official, nanti Kakak misalkan suka bikin motif batik, bilang aja kayak, Kak, aku pengen bikin motif batik, adain dong workshop Seraya tentang pembuatan motif batik. Nanti kita akan ceki-ceki, terus kalau bisa kita laksanakan, akan segera kita laksanakan. Terakhir nih, untuk Pak Irman, boleh closing statement-nya untuk hari ini terkait program Seraya dan keterkaitan dengan program CBI. Silakan Pak. Karena Pak Irman ini merupakan mentor yang sudah dari zaman baheula. Closing Mungkin boleh closing statement. statement. Iya, emang Closing gitu. Elemen of surprise-nya Silakan, luar silakan. biasa tuh, Mbak Laras. Oke, buat sobat-sobat IKM, eh, buat yang belum punya ide, buat yang bahkan ya tadi mungkin gini ya, jangan coba-coba. Pastikan dulu Anda berpassion di bidang kreatif. Saya bisa bilang industri kreatif ya, walaupun di saya ada di 4 tadi ya, jewelry, fashion, terus kayu dan lain halnya gitu ya. Tapi yang pasti berpassion di industri kreatif, coba mulai merancang dalam bentuk kata, gitu, kira-kira produk apa, gitu ya. Terus ikut seraya, siapa tahu menghasilkan sesuatu. Kalau punya produk ternyata ada hasilnya di seraya, mau jadi jualan masuk CBI. Kalau nggak jadi jualan, paling enggak ya ada passion gitu kan nih hasil karya pikiran saya sendiri gitu. Cuman yang penting kalau saya intinya mau seraya, mau CBI, mau BPFK, apapun itu jangan pernah berhenti belajar dan berkreasi gitu karena industri Indonesia berkembang karena IKM dan kreativitas para pelaku Iya, bisnisnya gitu mantap sih banget. Sangat dari saya. puitis, Pak Irman. Closing statement-nya sudah disiapkan berapa hari ini tadi?
Boleh nih ke Bu Elsie untuk closing statementnya pada sesi IG Live hari ini, Bu. Wah, saya kena juga nih ya. Oh, tentu, Bu. Baik, Oh gitu Bu, Mbak Laras. iya ya. Oke, jadi untuk program Seraya dan juga dari BPI-nya berkreasi itu kita tanpa batas ya. Artinya apakah itu dimulai dari umur usia berapa, dengan modal berapa dan sebagainya ataupun tanpa modal dan sebagainya. Tetapi intinya adalah bagaimana kita memulai ini dengan hasrat kita ya, dengan dan keinginan mau belajar dulu nih. Gitu. Karena kalau tanpa keinginan yang mau belajar, apapun akan mental rasanya. Orang mau bilang ini bagus, ini mahal, ini laku di pasaran, nggak akan masuk nih gitu. Kalau kita tidak mau open ya, open pemikiran pikiran kita, open hati kita, dan bagaimana kita menerima sebuah karya itu memang sangat luas sekali. Jadi, ayo kita ambil sama-sama kesempatan ini, bagaimana kita bisa berkreasi, berseni tanpa batas. Nah, seperti yang YPK Bali lakukan bersama adik-adik kami dan juga bunda-bunda tercinta dari YPK Bali, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah seperti nama kami Beli Shop ya, jadi Beyond Limit Shop, bahwa siapapun bisa melakukan apapun yang orang anggap itu impossible, Ya, menjadi terima kasih banyak, Bu possible. Elsie. Terima kasih. Terakhir, Bang Rama. Boleh. Aduh, tadi keren tadi Closing statementnya. Boleh, Bang Rama. Mungkin ini deh, call to action buat teman-teman Sobat IKM biar ikut program. oke. Jadi untuk teman-teman selalu di-update aja di IG kita. Kalau misalnya nanti kami ada kegiatan seraya selanjutnya, pasti akan selalu di-update di baik itu di IG, di YouTube atau di medsos lainnya. Sebelumnya pun, kalaupun belum ada di announce untuk kegiatan seraya selanjutnya, boleh DM di IG. Kira-kira apa aja, ada ide apa untuk kegiatan seraya selanjutnya, biar jadi pertimbangan kami juga untuk kedepannya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber inspiratif kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman Sobat IKM nanti akan ada pandangan lebih jauh nih untuk pembuatan produk, untuk pengembangan bisnis, dan untuk kolaborasi sendiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada Sobat IKM yang dilewatkan untuk belajar dan mengembangkan usaha melalui program Seraya BPIFK, dan pantau terus IG kami di @bcc official untuk mendapatkan informasi sesi edukasi berikutnya. Dan selamat sore, sampai jumpa, salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat Sore Terima sore. untuk Sobat kasih. IKM semuanya. Mbak Saya Rama, dulu. Pak Terima Irman, Kak kasih Laras. semuanya. Sampai jumpa Sampai lagi ketemu. ya. Terima Oke. kasih.